baru punya berkah baru karena punya rumah baru. Alhamdulillah. Dan punya badan baru. Iya, punya- Badan baru, Dan yang- usaha baru. Ini usahanya baru emang udah lama kali. Ini baru deh. Ini usahanya udah lama Oh, udah tapi kita lama. baru Baru saja tahu. dikasih Iya. dicicipin. Iya. Semoga berkah buat Masih semuanya di ya. Manado memang. Makanan Manado Gorontalo. Di pagi-pagi yang biar kita hadirkan Cynthia Lamus. Beautiful as always. Stunning. Selamat datang kembali. Ini kakak saya. Oh ya. Makin cantik. Semakin cantik dan kita tuh suka. Maksudnya beruban, tapi dia tunjukkan ubannya dan Oh gak iya, masalah dengan sama kebanggaan. sekali. Yes. Ya kan? Banyak orang di luar sana mencoba menutupi ubannya. Iya. Di chat segala macam. Tapi Mbak Cynthia Lamusu sama sekali nggak mau menunjukkan. Kenapa? Iya. 3 tahun terakhir sudah lelah dengan usaha menghitamkan justru karena memang kalau uban terus terang sih emang dari kecil ada sedikit Iya, turunan kayaknya. Tapi kan sejalan usia semakin banyak. Genetik ya. Jadi 3 tahun terakhir sudah di triknya Tapi seperti ini. cantik. You look beautiful. Tapi tetap cantik kakak, makin sehat. Kami ucapkan terima kasih dan selamat buat rumah barunya. Kita mau kasih lihat pindahan ke rumah baru. Ini dia. Wow. Kapan sih pindah rumahnya tahun ini atau akhir tahun? Kita nggak diundang sih kak. Jadi gini, sebenarnya bukan rumah sebenarnya rumah lama zamannya pengantin baru. Oh oke. Ini yang sekarang ditempatin. Iya sekarang. Jadi itu di komplek klaster lah ya. Ah. Ya gitu. Jadi dulu pengantin baru di situ 3 tahun kemudian alhamdulillah pindah ke yang Omah Tabi sekarang namanya. Nah 2 tahun terakhir tuh aku dan Mas Surya punya wacana pengen mumpung anak-anak masih kecil-kecil kita pengen apa ya mereka belajar untuk lingkungan baru bersosialisasi. Jadi tinggal di komplek tuh kayaknya apa ya kan ada tetangga, teman-teman main sore-sore naik sepeda, nah kayak gitu-gitu. Jadi kalau yang di rumah yang Oma Tabi itu kan ya tetangganya berjauhan ya, maksudnya karena ya mainnya di halaman rumah aja lagi. Gak punya tetangga ibaratnya. Iya gitu. Nah jadi rencananya dari tahun lalu tapi baru terrealisasi tahun ini. Jadi baru aja kurang lebih 3 minggu deh. Oh lagi 3 minggu. adaptasi nih sekarang ya? Adaptasi benar-benar yang tinggal di situ. Adaptasinya adaptasi banget karena dari secara size kan Lebih lebih besar, minimalis, lebih kecil. minimalis banget gitu ya. Itu tinggal berapa orang di sana kak? Berlima sama mama juga kan gitu, sama mbak satu Seru-seruan gitu. ya. Nah si rumah yang lamanya karena kami tidak mau kontrakan tahunan karena kan ada perabotan segala macam, kami ubah fungsi sebagai homestay. Oke. Jadi bisa disewakan untuk orang mau staycation boleh karena ya alhamdulillah kan fasilitasnya Jadi aset itu aktif aja ya? di Ciputat. Oke, jadi bisa dapat penghasilan. Deket sih dari betul gitu juga bisa jadi nambah Homestay ya. itu berarti kayak hotel gitu ya kak? Per kamar. Iya. Per kamar. Oh enggak, aku satu rumah. Per rumah. Per rumah. Jadi orang bisa untuk acara atau mau staycation juga bisa. Oh, oke. Itu butuh berapa lama buat renovasi rumah yang baru ini? Iya, renovasinya itu tahun lalu. Jadi pertama yang rumah yang klaster dulu. Karena kan kalau dia siap, kita siap untuk Bisa pindah, betul. Jadi itu kurang lebih proses setahun sudah siap. Baru aku estafet lanjut si yang Omah Tabinya gitu dipercantik karena kan kalau untuk disewakan juga harus didandanin dikit lah. Coba kita mau kasih lihat dulu ya rumah yang sudah didandani yang baru ditempati 3 minggu. Ya. Makanya ya kalau keluarga udah semakin banyak, anak banyak, biasanya kan perlu space yang besar. Ini malah kebalikannya Iya. ya. Iya nggak sih? Bilangnya apa ke anak-anak? Enggak sih malah justru enakan ya kayak agak lebih kecil kayaknya ya karena bisa lebih kumpul semuanya. Betul. Lebih kelihatan ke kontrol gitu ya? Itu loh yang aku rasakan tuh. Ya. Kenapa mau jual rumah kamu? Enggak sih, cuma maksudnya gue mungkin karena di rumah yang terlalu, jadi kayaknya mau manggil orang jauh banget, kayaknya berasa sepi. Ini kayak Dewi rumahnya 3 lantai, yang ditempatin cuma lantai 1. Nah,
beneran, aku rumahnya lantai 2, lantai 3 kosong. Tapi bener Wi, jadi kalau yang di rumah lama itu kan gitu. Jadi karena ukuran mesin saya kan ruang tamunya besar Ada halaman belakang besar ya. kita tapi ngeriungnya ngumpulnya tuh ya di kamar satu kamar itu aja. Kadang-kadang malah makan di kamar. Ya udah jadi makanya sekarang tuh malah begitu ke rumah baru ini ya udah istilahnya apa 4L ya. Apa Lu tuh? Lu lagi. Tapi ya Kak. Bima sama Tatiana tuh gimana untuk komunikasi ke mereka, kita mau pindah rumah nih, terus mereka ngeliat oh rumahnya lebih kecil. Karena namanya anak-anak kan secara visual kan. Iya. Nah untungnya aku sih nomor 1 anak-anak. Jadi kita renov sedikit, model aslinya memang nggak tingkat, tapi kita bikin tingkat. Khusus di atas tuh area anak-anak. Jadi kamarnya mereka, nah mereka happy karena justru di rumah baru ini walaupun lebih kecil, tapi punya kamar masing-masing. Teritori sendiri. Oh gitu. Dan dari awal aku libatin mereka, Bima suka karakter Batman. Jadi kamarnya semua tema Batman gitu ya. Tatiana suka Cinnamoroll, aku bebasin dia untuk semua atributnya tuh Jadi mereka happy betul. sesuai Jadi dengan apa yang mereka suka. justru di rumah ini aku malah ya kayak punya rules baru. Ini momen memang kita sama-sama belajar sih. Aku dan Mas Surya yang aku tadi bilang tadi, sebenarnya hampir 3 tahun kami ingin apa ya merubah mindset kami tuh mau mencoba hidup frugal living juga. Oke. Riset ya, ada yang di riset ya. Betul, jadi dari rumah yang lama ini kan kayak terlalu banyak Banyak barang. Kita melalui proses decluttering ya. Oke. Menyortir benar-benar barang-barang yang kita lama simpan padahal kita udah nggak pakai. Ini tuh jadi tren loh sekarang, mereka mencoba hidup benar-benar ya udah minimal aja gitu dari barang, dari pakaian. Tapi kan pada akhirnya pilihannya juga banyak. Barangnya apakah ada yang dijual, ada yang dikasih, termasuk Betul. pakaian. Kalau Mbak Cynthia? Dua-duanya. Jadi 3. Jadi ada yang aku kasih ke maksudnya ya saudara atau apa. Kemudian masih ada yang di-keep juga yang kayak aduh kayaknya aku masih sayang apa. Satu lagi pre-love, aku pre-love karena banyak banget ternyata pas bongkar lemari masih banyak baju yang masih ada price tag. Ya, belum kepake. Belum kepake. Nah itu jadi di rumah ini kami ingin belajar bersama. Jadi mencoba hidup lebih ke kita hidup yang ini yuk. Jangan Yang mengejar kita perlukan keinginan. bukan keinginan ya. Ya, bukan keinginan tapi kebutuhan. Sejak kapan punya pemikiran seperti itu? Makin mengerucut lagi itu 3 tahun terakhir. Karena? Apa ya, usia mungkin juga ya. Nggak tahu ya, maksudnya lebih Ada pikiran kayak gitu aja tiba-tiba lebih, gitu ya. lebih Karena kan ini tidak aja, semua menikmati selebriti hidup. ya yang kerjanya di panggung hiburan Aku tuh tuh. kalau aku sih dari muda sih pikirannya kayak gitu. Sama ya, Dewi Iya, juga ya. selalu membeli apa Dewi yang lu gua dibutuhkan ke rumah oleh lo dia. banyak banget barang-barang. Iya barang lu banyak loh di rumah Wi. Tapi kan Dewi suka freelance juga Kamar ya. bawah inget gak Nggak sebelah ikut. sebelah meja makan Iya lo tuh. banyak Ya loh. udah kan gue banyak temen relasi dikasih hadiah apa. Iya. Tapi decluttering ini penting banget ya buat Sobat Ambiar. Ini juga salah satu bentuk sedekah kalau memang misalnya kita kasih ke orang yang memang membutuhkan barang-barang yang udah kita pakai tapi masih layak untuk dipakai. Ya. Oke, dan kita juga mau kasih lihat ada satu artikel tentang 2 anak mereka. Surya Saputra dan Cynthia Lamusu pusing jawab pertanyaan anak-anak. Aduh, Pusing Jawab apa? pertanyaan anak, emang anak-anak suka bertanya apa sih Kak? tiba-tiba ditanya, Mama bagaimana itu bisa punya ada baby di dalam perut? Lalu jawabannya apa? Aku untungnya punya satu buku ensiklopedia yang aku udah koleksi dari mereka masih bayi. Aha. Untuk mempersiapkan mental pada saat-saat sekarang nih momen. Jadi aku ajak mereka baca di ensiklopedia itu kan biasanya lengkap ya tentang tubuh manusia. Gambar ya. Betul. Jadi prosesnya aku bacakan ke mereka. Terus nanti bertanya lagi. Aku batasin. Jadi jawaban aku bilang kakak, abang kan sekarang masih SD. Mama hanya bisa jawab, udah pasti semua makhluk hidup itu semua dari Allah. Gitu. Prosesnya seperti ini yang ada di ensiklopedia tentunya aku bacain. Terus kalau dia bertanya lain, aku bilang nanti ada saatnya. Nanti kalau SMP, abang kakak akan bisa tahu lebih banyak lagi. Kalau sekarang SD, yang itu dulu ya. Yang paling kritis siapa sih? Bima. Oh, Bima lebih kritis. Bima. Oke, pertanyaan yang lebih sulit lagi dibandingkan pertanyaan tadi apa? Aduh,
Dia tuh dia tuh lagi senang mempelajari negara-negara. Geografi. Oh. Ini kadang suka ini, mama tahu negara ini tidak baik sama Indonesia. Aduh, aku Oke, bilang, jadi dia punya fakta-fakta tentang geografi, tentang hubungan. ya, tapi dia bisa detail, misalnya mama tahu negara Asia ada apa aja yang bahasa Cina apa gitu. Oh ya, kadang-kadang mamanya yang malah belajar dari anaknya. Terus sama daerah juga. Berarti mereka suka baca buku dong kalau gitu ya? Alhamdulillah baca buku juga ya seperti anak zaman now ya, nonton YouTube, tapi kita pilihin Untuk kids lah ya Kak. iya, terus daerah ini juga lucu nih. Makanya kemarin alhamdulillah tahun ini nih aku berhasil mengajak kami nih keluarga lebaran di Gorontalo. Oke. Karena menurut aku pas banget. Terakhir aku ajak anak-anak tuh masih umur 8 bulan. Ke Gorontalo, jadi mereka belum mengerti. Nah sekarang nih kan karena si Bima juga lagi senang belajar geografi, daerah apa segala macam. Terus dia yang lucunya pas perjalanan ke Gorontalo dia sampai nanya gini, Mama, di Gorontalo itu orang bisa ngomong Indonesia. Terus dia bisa sayang gitu, oh kirain cuma bahasa Gorontalo aja. Kalau buat Chintya Lamusu sama Surya Saputra untuk anak-anak itu yang benar-benar basic selain agama ya, maksudnya pendidikan moral atau adab apa yang paling penting sekali yang ditanamkan dari untuk dini? anak-anak. Aku rasa sih yang kita nggak boleh lupa tuh etika kali ya. Etika tuh hal-hal kecil yang kadang mungkin, maksudnya basic kayak misalnya magic words. Itu aku selalu tanamkan magic words itu sampai kapanpun mau kita usia udah dewasa itu kita nggak boleh lupa. Maaf, Magic terima words. kasih, Terima kasih, tolong. tolong. Terima kasih, sorry. Mereka mudah nggak untuk bilang maaf dan terima kasih atau tolong? Oh mamanya punya cara pinter dong. Gimana caranya? Bikinin lagu. Oh oke, ngomongin soal lagu nanti kita akan bahas, tapi kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar, ini ada kebahagiaan dari seorang Chintya Lamusu, bukan hanya punya rumah baru, punya anak-anak yang pintar dan kritis, tapi juga usia yang baru, pertambahan usia ke 28 tahun ya. 28. Tapi awet muda lo nggak kelihatan kayak umur 40. Chintya Lamusu yang baru saja berulang tahun. Acaranya di rumah yang lama ya. Iya, di Omah Tabi. Oke, ini tuh yang akhirnya punya inisiasi untuk oke kita bikin acara dari Chintya Lamusu yang bilang sama Mas Surya Saputra atau dia sebagai suami yang aku bikinin acara buat kamu? Sejujurnya yang ulang tahun aja tadinya malu-malu kucing ya. Hah, mau bikin acara, aduh. Jadi kemarin tuh ada temen aku yang kebetulan dia IO gitu kan. Tadinya kami bercerita soal Omah Tabi ini. Karena kan sekarang katanya emang ngetrennya orang bikin acara untuk yang apa wedding atau apapun tuh yang intimate, yang cuma jumlah tamunya sedikit. Itu Dinar jangan tidur Dinar. kemudian udah ngomong-ngomong, iya kita bikin acara. Terus aku bilang aja ya tanggal 12 nanti sih ulang tahun aku. Ya udah bikin. Bener nih bikin, aduh aku tiup lilinnya aja kayaknya. Oh, sebagai gimana. percontohan ya untuk bisnis di rumah yang Berapa akan orang dijadikan Kak waktu ulang tahun usaha ini. yang Kemarin masuk? sebenarnya sih jumlah undangannya nggak banyak, maksudnya cuma teman dekat 50. Cuma kan kalau datang Omah Tabi tuh nyaman 100 orang masih. Mbak Chintya Lamusu, kalau ngomongin soal apa yang paling disyukuri, semua hal pasti kita syukuri. Tapi cobaan terberat apa yang paling disyukuri selama hidup ini? Waduh. Kalau aku selalu menganggap apapun yang kita terima itu insya Allah ada hikmah baiknya gitu ya. Dari yang sedih, tidak enak, duka itu pasti ada hikmah baiknya gitu loh. Mungkin ya masa-masa dulu menanti buah hati, kemudian aku pikir begitu hamil, begitu mau lahir itu yes, aku bahagia. Tapi ternyata ada ujian lagi. Waktu anak-anak prematur ya. Itu lain lagi ujiannya. Jadi akhirnya belajarnya gini. Oke ya Allah, ketika kita pasrah, ikhlas, serahkan ke Allah. Insya Allah semuanya akan ada jalan dan Allah meringankan gitu loh. Hidup mengajarkan banyak hal seperti Chintya Lamusu mengajarkan anaknya melalui lagu. Apa judul lagunya yang baru itu?
Yang tadi yang soal itu Magic Words ada, tapi yang rilis terakhir itu Belajar judulnya. Buat lagunya Belajar and Magic Words. Dan dari Magic Words, thank you, sorry, dan juga minta tolong kita juga bisa belajar banyak hal. Kita kembali saat lagi.